Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman yang di tahun 2022 dan 2023 yang mau mendaftar sebagai P3K, selamat yang sudah lolos melakukan seleksi administrasi. Karena untuk seleksi administrasi di P3K di tahun 2022 ini sangat cukup lumayan rumit ataupun sulit. Karena dengan surat edaran dari BKN, pelamar wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat selama 2 tahun di bidang kerja yang relevan atau yang linier dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah, dan paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia atau SDM untuk swasta bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya pemerintah atau non pemerintah atau yayasan. Caranya seleksi administrasi yang kemarin tanggal 12 sampai 15 sudah diumumkan. Yang kedua adalah seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test yang terdiri dari ada 4 bagian ya untuk tes nanti. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural maksudnya, dan yang terakhir adalah wawancara. Untuk tambahan seleksi kompetensi teknis tambah ini bisa dilihat langsung oleh teman-teman semua supaya lebih jelas dan lebih detail. Nah, untuk nilai ambang batas P3K teknis semuanya memiliki untuk umum ya. Untuk umum itu teknis, manajerial dan sosiokultural itu 120 menit. Untuk disabilitasnya 150 menit. Untuk wawancaranya durasinya adalah 10 menit. Untuk disabilitasnya 15 menit. Dan total waktunya kurang lebih 130 menit atau 165 menit. Kita lihat ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional yang di-share oleh Menteri Pan-RB melalui IG, melalui Twitter. Untuk teknis jumlah soalnya ada 90, untuk manajerial 25, untuk sosial kultural itu 20 soal dan wawancaranya adalah 10 soal. Dengan total jumlah keseluruhan soalnya adalah ada 145 soal teman-teman semua. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar karena durasi total keseluruhannya ada 130 menit, beda dengan dengan penyandang disabilitas memiliki waktu 165 menit. Untuk nilai ambang batas untuk teknis itu masing-masing ya, masing-masing dari kejuruan. Ada yang kalau nggak salah terampil Pranata Komputer itu 293, untuk yang lain itu menyesuaikan ada surat edarannya. Nah, untuk manajerial sosial kultural nilai ambang batasnya adalah 130 dengan maksimal 200. Maaf ini kelewat ya. Untuk teknis nilai kumulatif maksimalnya adalah 450. Untuk manajerial sosial kultural ini ada bobotnya ya. Kalau manajerial paling rendah tidak menjawab nilainya 0, paling rendah 1, dan paling tinggi ada 4 ya. Jadi diusahakan menjawab untuk semua teman-teman. Nah, di sini ada sosiokulturalnya paling tinggi 5, paling rendahnya 1, dan tidak menjawab 0. Untuk wawancara paling tinggi 4, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Untuk nilai kumulatif total maksimal jika didapatkan 690. Untuk nilai ambang batas saya ulangi lagi, untuk teknis dan kejuruan berbeda-beda. Maka terus melakukan untuk mencari informasi yang lebih detail ya. Nah, banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman nih.
Nah, untuk akhir seleksi kelulusan P3K teknis tahun anggaran 2022 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, untuk penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada, nah jadi jika nanti contoh ya, untuk sosiokulturalnya saya itu mendapatkan 130 dan pesaing saya sama mendapatkan 130, maka di sini yang dilihat pertama adalah nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Untuk bagian A, untuk bagian B-nya jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf H masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Nah, untuk bagian C, jika sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B masih sama, untuk penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara, penilaian integritas dan moralitas yang tertinggi. Dan untuk bagian D, jika nilai sebagaimana yang dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi umur juga bisa menentukan nanti ketika pada hasil akhir untuk tes seleksi. Tetap semangat, semoga kita bisa lulus semua. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi, dan terus ikuti channel YouTube Tio Santio Studio. Oke, gitu saja. Sebelumnya sehat semua untuk kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa di bulan 2, bulan 3 kita siap-siap untuk bertarung demi masa depan. Ya, gitu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.